Yo, what's up guys? Selamat datang di episode terbaru hari ini. Kita akan menjelajahi salah satu keajaiban terbesar di planet kita cuy, yaitu lautan. Lautan menutupi sekitar 71% dari permukaan bumi. Dan sungguh, ia menyimpan berbagai misteri dan keajaiban yang mungkin belum sepenuhnya kita jelajahi. Bayangin aja cuy, saat kalian melihat laut yang tenang, di bawah permukaan itu ada sebuah kehidupan yang begitu beragam, misterius dan seringkali aneh. So, siap-siap untuk terpesona dengan keindahan serta fakta menarik yang akan kita bahas mengenai misteri lautan kali ini guys. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pikirkan sejenak deh. Lautan bukan hanya sekedar air yang luas. Ia adalah rumah bagi ribuan spesies, penyerap karbon dioksida, dan bahkan pengatur iklim global. Di balik keindahan dan kedamaian yang ditawarkan, lautan memiliki banyak cerita untuk diceritakan. Oke, yuk kita akan mendalami lebih lanjut tentang fakta unik dari lautan ini cuy. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Kedalaman yang menakjubkan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sangat mendalam. Kita semua tahu bahwa bumi adalah rumah bagi banyak gunung. Tetapi tahukah kalian bahwa lautan juga memiliki kedalaman yang amat luar biasa? Palung Mariana yang terletak di Samudra Pasifik adalah lautan terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 11.000 meter. Bayangin aja cuy, jika kita menempatkan gunung Everest di dalamnya, puncak gunung itu masih akan terendam air. Itu sangat amat mind blowing kan cuy? Tekanan di kedalaman itu sangatlah tinggi sehingga sulit untuk dijelajahi. Para ilmuwan dan peneliti berjuang untuk memahami kehidupan di sana. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa kita tahu sangat sedikit tentang lautan yang ada di dalam sana. Nah, berbicara tentang kedalaman, mari kita ingat bahwa Palung Mariana bukanlah satu-satunya palung di dunia. Ada juga Palung Tonga dan Palung Filipina yang memiliki kedalaman yang hampir sama mengesankan. So, setiap kita merasa kecil di depan lautan, ingatlah bahwa di dalamnya ada dunia yang belum sepenuhnya kita ketahui cuy. Gila banget. Kehidupan yang beragam. Sekarang mari kita selami kehidupan di lautan. Diperkirakan ada lebih dari 230.000 spesies laut yang telah diidentifikasi. Tetapi ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah ini hanyalah puncak gunung es. Beberapa taksonomi bahkan memperkirakan bahwa ada hingga 2 juta spesies yang belum ditemukan. Bayangkan, ada banyak organisme mikroskopis yang hidup di dalam sedimen laut, menunggu untuk ditemukan. Kita berbicara tentang makhluk-makhluk kecil yang mungkin memiliki bentuk dan warna yang sangat aneh dan tidak ada yang tahu betapa menariknya mereka. Satu hal yang menarik adalah kehidupan laut tidak hanya terbatas pada spesies besar seperti paus atau hiu. Banyak dari spesies ini adalah plankton, organisme kecil yang menjadi dasar rantai makanan di lautan. Tanpa mereka, kehidupan laut yang kita kenal tidak akan ada. So, setiap kali kalian melihat gelombang di pantai, ingatlah bahwa ada banyak makhluk kecil yang berkontribusi pada keindahan lautan. Luar biasa. Lautan sebagai penyerap karbon. Lautan bukan hanya indah tetapi juga sangat penting bagi kesehatan bumi sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 yang signifikan. Lautan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Sekitar 25% dari emisi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia diserap oleh lautan. Itu adalah angka yang luar biasa. Namun ada sisi gelap dari ini cuy. Peningkatan kadar CO2 ini menyebabkan pengasaman laut yang berdampak buruk bagi banyak organisme laut, terutama terumbu karang. Lalu mengapa ini penting? Karena terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling produktif di dunia. Jika terumbu karang kita rusak, kita akan kehilangan habitat bagi banyak spesies ikan dan hewan laut lainnya. Jadi, menjaga kesehatan lautan berarti menjaga kesehatan bumi kita.
Berbicara tentang terumbu karang, kita lihat mengapa mereka sering dijuluki hutan hujan laut. Meskipun terumbu karang hanya mencakup sekitar 0,1% dari total lautan, mereka mendukung lebih dari 25% kehidupan laut. Terumbu karang adalah rumah bagi berbagai spesies ikan, moluska, dan hewan laut lainnya. Keberadaan mereka juga penting bagi kehidupan manusia. Terumbu karang melindungi pantai dan erosi dan menyediakan sumber pendapatan bagi komunitas lokal melalui pariwisata. Namun, terumbu karang menghadapi ancaman serius. Pemanasan global, pengasaman laut, dan pencemaran air adalah beberapa faktor yang mengancam keberlangsungan hidup terumbu karang. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi ekosistem yang berharga ini. So, mari kita lakukan bagian kita untuk menjaga lautan dan terumbu karang agar tetap sehat. Gelombang dan arus laut. Pindah ke sisi lain lautan, kita juga memiliki gelombang dan arus. Lautan memiliki arus yang kuat dan gelombang yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 30 meter, terutama di daerah seperti Samudra Atlantik. Arus laut memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Mereka mengangkut panas dan khatulistiwa ke kutub, mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Tanpa arus laut, banyak wilayah di bumi akan memiliki iklim yang sangat berbeda. Ini menunjukkan betapa terhubungnya kita semua dengan lautan. Salah satu arus laut yang terkenal adalah arus Gulf Stream yang mengalir dari Teluk Meksiko ke Samudra Atlantik. Arus ini membawa suhu hangat ke Eropa Barat yang membantu menjaga iklimnya tetap moderat. So, lautan tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga berperan penting dalam sistem iklim global kita, guys. Keberadaan laut dalam yang aneh. Sekarang kita menjelajahi sisi lebih misterius dari lautan, coy. Keberadaan makhluk-makhluk aneh dan menakutkan di kedalaman laut. Di sana kita bisa menemukan ikan bioluminescens yang dapat memancarkan cahaya. Salah satu contoh paling terkenal adalah ikan angler yang memiliki umpan bercahaya di kepalanya untuk menarik mangsa. Jika kalian pernah melihat gambar ikan ini, pasti kalian akan terpesona oleh keunikan bentuk dan warna yang dimilikinya. Ada juga gurita raksasa, ikan terbang, dan berbagai makhluk lainnya yang hidup di lingkungan ekstrim. Mereka memiliki adaptasi luar biasa untuk bertahan di kedalaman yang sangat tinggi dan kondisi yang keras. Setiap kali kita menyelam ke dalam dunia ini, kita menemukan sesuatu yang baru dan menakjubkan. Dan siapa tahu, mungkin ada makhluk yang lebih aneh dan menakjubkan lainnya yang masih menunggu untuk kita temukan, guys. Lautan sebagai sumber daya. Tak dapat disangka, lautan adalah sumber daya yang sangat berharga. Mereka menyimpan berbagai sumber daya seperti ikan, minyak, gas, dan mineral. Penangkapan ikan adalah salah satu industri terbesar di dunia, dan banyak negara bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun praktik penangkapan ikan ini perlu dikelola dengan bijaksana agar tidak menyebabkan penipisan populasi ikan dan dampak negatif terhadap ekosistem. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri perikanan adalah penangkapan ikan yang berlebihan. Banyak spesies ikan kini berada di dalam kondisi kritis karena penangkapan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan, seperti penangkapan ikan yang teratur dan pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana. Gelombang tsunami. Bergerak ke fenomena alam yang lebih mengerikan, kita harus membahas gelombang tsunami. Gelombang tsunami dapat bergerak dengan kecepatan hingga 800 km per jam di lautan dalam. Namun saat mendekati pantai, kecepatan gelombang ini berkurang tetapi tingginya meningkat, menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Tsunami sering disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut atau letusan gunung berapi. Saat gelombang tsunami mendekat pantai, mereka dapat menghancurkan bangunan, merusak infrastruktur, dan bahkan mengancam nyawa manusia. Oleh karena itu, penting bagi komunitas pesisir untuk memiliki sistem peringatan dini dan rencana evakuasi untuk melindungi diri mereka dari bencana tsunami ini. So, mari kita selalu ingat bahwa waspada terhadap tanda-tanda gelombang tsunami seperti penurunan air laut secara tiba-tiba. Misteri yang belum terungkap. Berbicara tentang misteri, lebih dari 80% lautan masih belum dijelajahi.
Bayangkan, kita hidup di planet yang memiliki luas lautan yang begitu besar, tetapi kita hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang ada di dalamnya. Penelitian di lautan seringkali sulit dan mahal, dan itulah sebabnya banyak yang percaya bahwa masih banyak penemuan baru menunggu untuk diungkap. Para ilmuwan menggunakan teknologi canggih seperti robot bawah laut dan kapal selam untuk menjelajahi kedalaman laut yang sulit dijangkau. Dengan kemajuan teknologi ini, kita mulai mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kehidupan laut dan kondisi di bawah permukaan. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan makhluk yang belum pernah kita lihat sebelumnya, atau bahkan benda-benda yang tenggelam dari peradaban kuno. Sebagai penutup, kita renungkan sejenak. Lautan adalah harta karun yang perlu kita jaga dan lestarikan. Dari kehidupan bawah laut yang menakjubkan hingga dampak positif terhadap iklim, lautan memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Namun, lautan juga menghadapi banyak ancaman yang perlu kita tangani dengan serius. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lautan kita tetap bersih dan sehat. Mulai dari mengurangi sampah plastik, mendukung praktik perikanan berkelanjutan, hingga menyebarkan kesadaran tentang pentingnya konservasi laut. Setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan besar. So, mari kita berkomitmen untuk merawat lautan kita dan memastikan bahwa keajaiban ini tetap ada untuk generasi mendatang. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa untuk menyelam lebih dalam ke dalam lautan pengetahuan kita dan selalu menjaga cerita kita terhadap lautan. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih, see you, bye-bye.